Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita akan lanjutkan kembali materi kita di minggu ke-10 tentang Mycobacteria dan Actinomycetes. Dua bakteri ini, yang satunya yaitu Mycobacteria termasuk bakteri yang tahan asam, sedangkan untuk Actinomycetes dia termasuk bakteri berfilamen. Untuk Mycobacteria yang tahan asam ini, kita akan bahas hanya dua spesies saja, yaitu Mycobacterium tuberculosis dan juga Mycobacterium leprae. Nah, untuk Actinomycetes kita akan bahas Actinomyces israelii dan juga Nocardia asteroides. Baik, kita masuk ke yang pertama, Mycobacteria. Mycobacteria merupakan suatu kelompok bakteri yang memang dia bentuknya batang, memanjang, dan dia memiliki kandungan dinding sel yang berbeda dengan gram positif dan gram negatif. Di mana di sini untuk Mycobacteria sendiri dia memiliki kandungan asam lemak yang sangat tinggi. Asam lemak di sini yaitu asam lemak mycolic acid atau kita mengenalnya dalam bahasa Indonesia yaitu asam mycolat. Jadi untuk Mycobacteria ini, kenapa dia sulit diwarnai dengan pewarnaan gram? Itu karena kandungan lipidnya yang cukup tinggi. Nah, karena dia memang berbeda, sehingga ketika diwarnai dengan pewarnaan gram itu tidak dapat memberikan warna yang lebih jelas gitu ya. Jadi hanya mungkin warnanya sedikit ungu ataupun ungunya itu dia agak luntur. Nah, untuk karena memang dia memiliki asam lemak yang tinggi, dia bisa mempertahankan ya warna ini ya meskipun setelah diberikan asam alkohol yang tinggi gitu untuk membilas. Ya, meskipun dengan bilasan asam alkohol yang bersifat asam, tetap si pewarna itu tidak luntur. Karenanya, makanya bakteri ini dinamakan dengan bakteri tahan asam. Dan bakteri ini memang ditemukan di tahun 1800-an ya oleh si Robert Koch. Ya, Robert Koch adalah orang yang pertama kali menemukan bakteri ini dan mengetahui bahwa si Mycobacterium tuberculosis ini memiliki bentuk batang dan lain-lain sebagainya. Nah, beberapa spesies Mycobacteria, ya genus Mycobacterium yang memang dia bisa menginfeksi manusia adalah seperti terlihat pada tabel. Di sini ada Mycobacterium tuberculosis, leprae, dan juga bovis. Nah, ketiga ini merupakan jenis Mycobacterium yang memang umumnya ditemukan pada manusia. Sedangkan tiga yang di bawah merupakan tiga jenis Mycobacterium yang umumnya ditemukan pada hewan ternak, tetapi secara patogenesis ya mereka masuknya ke oportunistik, seperti pasien-pasien yang imunokompromis atau yang sistem imunnya memang tidak baik atau di bawah normal, itu sangat mudah sekali terinfeksi oleh Mycobacterium ini, seperti ada Avium ya, Kansasi, kemudian ada Ulcerans dan juga Mycobacterium africanum. Nah, ciri khasnya itu ada pada dinding selnya. Nah, yang A ini sebagai ilustrasi untuk teman-teman bisa membandingkan, yang A ini adalah dinding sel dari bakteri gram positif, di mana di sini ada membran plasma, membran sitoplasma. Di atasnya itu adalah lapisan peptidoglikan. Yang B ini adalah LPS yang bagian atas tipe polisakarida. Bawahnya itu adalah membran luar. Nah, setelahnya itu adalah ada ruang periplasma, dan yang ungu ini adalah peptidoglikan yang tipis. Setelahnya baru ada membran plasma dalam. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah komponen dinding sel dari si Mycobacterium tuberculosis. Ya, dimana di atasnya ada
kapsul, kemudian ada asam mikolat atau micolic acid. Ini merupakan arabinogalaktan ya, termasuk dari komponen dinding sel sebelum peptidoglikan. Jadi dia punya peptidogli arabinogalaktan. Yang terakhir adalah membran sitoplasma yang bagian dalam. Nah, untuk tuberkulosis sendiri, bakteri ini tentunya tadi ya mengandung banyak lipid. Pertumbuhan koloninya lambat, yaitu 6-8 minggu. Dan pembentukan satu koloni pembelahannya itu 18-20 jam. Dia mendapatkan satu sel baru. Infeksinya utamanya pada situs paru-paru dan dapat menyebar ke seluruh tubuh. Daya tahan kumannya tentunya karena dinding selnya tadi cukup kuat gitu ya. Tidak dapat larut oleh pelarut dengan asam yang kuat ya, sehingga dia punya kecenderungan untuk lebih bertahan pada lingkungan. Penyakitnya sendiri merupakan penyakit yang memang banyak sekali menyebabkan kematian dari penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme lainnya. Nah, untuk si TBC ini memang hampir sepertiga dari orang di dunia itu punya TBC. Jadi belum bisa dibilang punah ya, banyak sekali. Dan sekitar 500 ribunya atau sebagian kecilnya itu memiliki MDR atau multi-drug resistant TB. Nah, patogenesisnya setelah terhirup, maka dia akan mengembangkan infeksi di alveoli. Nah, setelah itu tentunya kuman akan dimakan oleh makrofag. Nah, makrofag ini meskipun sudah dimakan oleh si makrofag, si bakteri TBC ini dia bisa bertahan. Dan dia terus bereplikasi dalam si makrofag. Nah, dengan terapi obat sebenarnya dalam waktu 2-4 minggu itu sudah bisa dibersihkan. Ya, tetapi kalau dia tidak mati, nah maka dia akan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, pertama dia akan masuk ke sini ya, ke dalam pembuluh darah ya. Maksudnya dia akan ke alveoli yang dia dekat dengan pembuluh darah, sehingga dari pembuluh darah itu dia nanti akan dimakan oleh makrofag. Makrofag akan disalurkan ke situs infeksi. Nah, setelah itu makrofag itu akan mati. Ya, akan mati, nanti akan membuat menjadi rongga seperti ini, dan setelah mati tentunya si bakteri TBC itu akan keluar dari makrofag. Ya, setelah nanti dia bisa tumbuh terus, nanti si dinding dari bronkus atau bronkioli ini dia akan pecah, sehingga si bakteri TBC itu bisa menyebar. Diagnosisnya tentunya nanti ada observasi klinis dan dengan mikroskopis ya, dengan pengamatan sputum menggunakan lapang pandang dari standar WHO. Nah, kulturnya ini menggunakan LJ dengan konsentrasi 5-10%. Nah, nampak seperti ini. Jadi medianya akan biru dan bakterinya seperti brokoli. Seperti brokoli. Nah, pewarnaan yang bisa digunakan itu pewarnaan tahan asam atau Ziehl-Neelsen. Dengan hasil positif, bakterinya akan berwarna merah magenta dan backgroundnya biru.
molekuler atau tes cepat molekuler, kita nanti bisa menggunakan banyak hal, yang bisa yang PCR base. Ya, PCR base berarti nanti harus diisolasi dulu DNA-nya. Setelah itu kita akan cek apakah ada DNA TBC pada spesimen kita. Yang A ini adalah gambar pewarnaan tahan asam di mana bakteri berwarna merah, backgroundnya biru. Sedangkan yang B ini adalah pewarnaan fluorescence di mana belakangnya akan gelap gitu ya backgroundnya, depannya itu akan berwarna fluorescence seperti kehijauan seperti ini ya, seperti dia berpendar. Baik, ini sama ya dengan yang pertama, cuma lebih jelas. Di sini bakterinya terlihat lebih jelas ya, dan dia memang panjang ya. Bakteri TBC itu batangnya bukan yang pendek tetapi yang panjang, dan warnanya seperti ini. Merahnya tuh bukan pink tapi lebih ke merah magenta. Nah, tes lainnya yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah seseorang sudah pernah terinfeksi TBC atau tidak, itu kita bisa menggunakan PPD, Purified Protein Derivative, di mana antigen ini akan disuntikan. Kita ingin mengecek apakah ada tuberkulinnya atau tidak gitu. Nah, suntikan ke dermis ya, epidermis disuntikan ke sini, tidak sampai pembuluh darah tapi hanya di lapisan kulitnya saja. Setelah itu nanti akan ada bulatan seperti ini. Setelahnya bulatan sebetulnya akan hilang gitu ya, tapi meninggalkan lesi seperti ini. Nah, yang akan diukur adalah diameternya. Jadi kalau 0 sampai 5 berarti negatif, 5 sampai 9 berarti tengah-tengah, ya, di atas 10 berarti dia positif. Kita masuk ke Mycobacterium leprae. Sama ya, cuman dia menyebabkannya lesinya itu bukan di paru-paru tetapi di kulit, dan lebih menginfeksi saraf tepi, kulit, mukus ya, mukus hidung, otot, tulang, dan testis. Nah, biasanya penyebarannya kontak langsung. Kalau tadi Mycobacterium tuberculosis tentunya lebih banyak droplet, dan memang masa inkubasinya lama ya, dan bisa jadi berkembang kontaknya kapan, nanti dia berkembangnya mungkin bertahun-tahun setelah dia kontak. Ini adalah contoh penyakit kusta pada seorang anak remaja yang usianya 13 tahun. Dan pada saat itu tahun 1931 belum ada antibiotik. Meskipun sudah ditemukan antibiotik tetapi tidak langsung disebarkan dan langsung digunakan massal ya. Nah, saat itu dia belum dapat mengkonsumsi antibiotik yang memang sudah safe ataupun sesuai untuk mengeliminasi Mycobacterium leprae. Nah, biasanya untuk pengamatan diagnosisnya lebih ke melihat apakah ada perubahan bentuk ya, lesi-lesi pada kulit. Nah, nanti bisa dilihat dengan pewarnaan Nielsen, dan tentunya kalau yang molekuler kita menggunakan TCM. Nah, karena kulit berarti kita harus mengerok gitu ya, mengerok kulitnya dan diberikan pewarnaan ini, Nielsen tadi. Nah, kemudian untuk PCR sama ya, diambil pada sampel kulit ya, dan nanti kita bisa melihat apakah ada DNA Mycobacterium leprae atau tidak. Nah, kalau serologi memang tidak terlalu disarankan. Untuk kultur tidak dapat dikulturkan ke media mikrobiologi, saya belum berhasil, tapi lebih berhasil ketika kita inokulasikan ke hewan yang sehat, sehingga nanti dia akan membentuk lesi yang sama.
Ini merupakan perbandingan ya. Perbandingan dari lesi-lesi yang ada pada si penderita lepra atau kusta ini. Jadi lepra itu bisa dibedakan menjadi dua, ada tuberculosis leprosi, ada yang lepromatous leprosi. Kalau yang tuberculosis itu cuma sedikit ya untuk kerusakan pada kulitnya atau kelainan pada jaringan ataupun organ. Sedangkan kalau yang lepromatous itu dia sudah sangat dapat dibedakan dari jaringan lainnya dan dia cukup dapat ditandai bahasanya ya, kelihatan gitu bedanya dengan jaringan sehat dan lebih besar, dan jumlah dari Mycobacteriumnya tentunya lebih banyak yang lepromatous dibanding yang tuberculosis. Nah, kalau untuk tingkat patogenisitasnya itu rendah untuk yang tuberculosis, sedangkan kalau yang lepromatous itu tinggi. Nah, tentunya untuk secara serologis itu kita untuk pencegahannya dari dalam tubuh dengan cell mediated response itu dia ada, sedangkan kalau pada lepromatous itu dia sudah tidak ada atau rendah. Nah, kalau ada lepromin skin test, si tuberculosis leprosi dia akan menghasilkan positif, sedangkan lepromatous dia akan menghasilkan negatif. Ini adalah contohnya ya. Jadi kalau yang lepromatous dia biasanya memang sudah lesinya itu banyak dan berulang, dan dia memang tampak kalau lesi itu ada pada muka maka akan seperti ini, akan banyak ya, seperti kayak mengkerut seperti ini. Nah, kalau lesi yang si tuberculosis tadi dia akan flat ya, dan dia jarang ya, cuma satu. Pigmented berarti dia warnanya lebih muda dari sekelilingnya. Nah, ini adalah Mycobacterium species yang sudah kita pelajari hari ini. Ini adalah rangkumannya ya. Oke, kita lanjutkan ke Actinomycetes.